usianya berapa tahun Pak? 45 tahun. Oke, saya sambil menuliskan ya Pak ya. Untuk pekerjaannya Pak? Saya satpam. Oke, untuk kelanjutannya seperti apa? Nyeri, saya dijalani nyeri bukan sama burger. Oh, udah berapa jam yang lalu? 1 jam yang lalu. Oh, 1 jam yang lalu. Itu rasanya seperti kayak gimana ya? Itu rasanya kayak tembus kok belakang nggak ketemu. Oh, kalau dikatakan skala nyerinya 1 sampai 10 kira-kira berapa? 9 per 10 ya. Oh, itu semakin lama semakin sakit ya? Iya. Oke. Kalau dibuat istirahat apa menghilang? Enggak. Sebelumnya udah mau dikasihkan obat atau tidak sebelumnya? Enggak sebelumnya ada saya kasih obat. Oke. Bapak punya alergi obat? Enggak ada. Bapak ini sebelumnya mohon maaf perokok mungkin? Iya betul. Oke. Jadi setelah ini mungkin akan diberikan berupa pemeriksaan penunjang untuk melihat apakah Bapak ini sepertinya ada kelainan pada irama jantungnya. Itu pemeriksaannya berupa EKG atau elektrokardiografi, akan dicek, akan dipasangi seperti itu, dan ini tidak akan nyetrum, namun akan sedikit tidak nyaman. Namun jangan khawatir bahwa untuk kerahasiaannya akan saya jaga. Dan apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Saya melakukan prosedur cuci tangan terlebih dahulu ya. Dari pasiennya untuk tidur terlentang dan posisi dari dokternya itu di bagian kiri, dan kita meminta pasien untuk rileks saja dan untuk melepaskan perhiasan dan juga logam-logamnya semua. Lalu kita minta pasien untuk membuka bajunya. Setelah sudah, kita pastikan di sini itu dalam keadaan yang bersih. Apabila di sini masih berambut, maka kita akan cukur terlebih dahulu. Namun pada saat di sini itu sudah dalam keadaan. Kita pastikan terlebih dahulu untuk lead prekordialnya ini C1, C2, dan untuk memudahkan ini dengan C4 baru C3, lalu C5 dan juga C6. Selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu pasta gelnya seperti ini. Lalu kita oleskan di bagian ICA. Untuk langkah selanjutnya kita memasang dari lid ekstremitas, kita oleskan terlebih dahulu kepada elektrodanya seperti ini. Setelah merata, kita pasangkan di tangan kanan. Lalu yang bagian ekstremitas superior sinistra, lalu ke bagian inferior. Seperti ini. Mungkin ini kurang ke bawah. Lalu yang seperti ini dioleskan di elektrodanya untuk pastanya. Sudah. Oke, proses selanjutnya adalah kita memberikan gel pada lid prekordial bagian sini, ICS 4 parasternal dextra dan sinistra. Terus linea midclavicular ICS 5 yang sejajar sampai ke linea anterior axillaris dan juga linea axillaris media. Selanjutnya yang pertama adalah C1, itu di bagian parasternalis dextra ICS 4 di sini. Seperti ini. Lalu pada ICS 4 parasternalis sinistra seperti ini. Itu. Selanjutnya adalah ICS 5 mid clavicular yang C4, lalu yang C3 kita di antara C2 dan C4 bagian sini seperti ini, dan usahakan tidak bersinggungan. Selanjutnya yang C5 sendiri sejajar dengan ICS 5 midclavicular line di bagian linea axillaris anterior, sejajar seperti ini, tempelkan seperti ini. Setelah sudah ke yang C6, itu bagian linea axillaris media, sejajar juga seperti ini.
Setelah sudah, kita lanjut ke EKG-nya untuk mengeprint hasil dari sadapan. Nah, di sini udah siap dari alat EKG-nya. Di sini kita on-nya dulu, kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita pastikan untuk kecepatannya itu 25 mm/second dan juga amplitudenya sekitar 10. Lalu kita pastikan bahwa di sini sudah terdapat kertas untuk dicetaknya. Setelah sudah, kita pastikan bahwa ini dalam keadaan otomatis. Untuk memastikan ini sudah sempurna, lalu kita ke pasien untuk melakukan elektrodanya. Kita lihat di sini, untuk pertama kali kita cek dari ritmenya. Dari ritmenya ini karena ada gelombang P dan juga diikuti dengan gelombang QRS, ini termasuk sinus rhythm. Lalu kita cek kembali untuk irama jantungnya. Di sini mulai dari R dan R ini sekitar 18, berarti 1500 dibagi 18 itu sekitar 83 meter per second, beat per menit untuk setiap menitnya. Lalu untuk gelombang P nya di sini karena ini sejajar, ini termasuk normal. Lalu untuk PR intervalnya itu karena di sini juga masih normal. Lalu ke segmen PR-nya. Segmen PR-nya ini juga masih normal. Lalu kompleks QRS-nya. QRS-nya ini sempit dan itu termasuk normal. Gelombang Q-nya di sini normal dan segmen ST-nya ini terdapat ST elevasi. Nah, ST elevasi itu menandakan bahwa adanya infrak miokard atau STEMI ya. Itu selanjutnya dari gelombang T-nya ini masih ada dan gelombang U-nya ini tidak ada. Dan kita cek dari gelombang QT-nya, interval QT-nya. Di sini dihitung itu kurang lebih sekitar 0,44 meter per second dan itu masih normal. Selanjutnya itu transitional zone-nya mulai dari V1, lead V1 dan juga sampai V6. Di sini kita cek bahwa dari V1-nya ini sudah positif, menandakan bahwa apabila di V1 dan V2 itu terdapat counter clockwise dan juga AVF-nya untuk mengecek dari aksisnya. Kita cek di sini ini sekitar 4. Lalu yang di bagian AVF-nya di sini juga masih 4 dan itu masih dalam batas normal. Apabila kita membuat garis seperti ini, itu arahnya masih di arah yang normal, sehingga interpretasinya bahwa di sini sinus rhythm atau irama jantungnya sinus, terus heart rate-nya itu sekitar 83 beat per menit dan ditambah dengan ST elevasi itu yang menandakan bahwa pasien ini mengalami diagnosisnya, dapat ditegakkan diagnosisnya berupa STEMI.